Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @demotion. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Nyupang Kuntilanak. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di sini saya akan membawakan cerita yang tidak pernah saya lupakan, karena kejadian ini bertempat di desa saya sendiri. Kejadian memang sudah lama, tapi masih saja membekas di pikiran semua warga kampung di sini. Tentang teror kuntilanak jadi-jadian yang meneror dan meresahkan warga kampung. Karena dia mengincar bayi yang baru lahir dan mencelakai warga kampung. Nyupang kuntilanak atau pesugihan kuntilanak adalah cara instan untuk mendapatkan kekayaan dengan ilmu hitam dan ritual-ritual tertentu. Ketika keadaan memaksakan manusia untuk melebihi batas segala, semua cara dilakukan untuk membalas kejamnya dunia. Tidak peduli walau harus bersekutu dengan setan dan harus memakan daging bayi yang masih hidup, semua dilakukan hanya untuk kekayaan. Beberapa bulan sebelum tahun 2005 berakhir, keadaan desa nampak dilanda kecemasan dan keresahan karena teror sesuatu yang menyeramkan yang mengusik ketenangan sebuah desa di pesisir Pantura, Jawa Barat. Cuaca sedang terik-teriknya ketika Mang Jono mencangkul sawah garapannya. Matahari yang begitu angkuh memancarkan sinarnya tanpa kenal ampun, membuat siapapun merasa terkalahkan dengan sinarnya. Begitupun dengan Jono yang memilih berteduh di bawah pohon pindang di pinggir tanggung di sebelah sawahnya. Di tempat yang berbeda, Pak Kirman sedang sibuk dengan kebun singkong miliknya yang sudah siap untuk dipanen. "Ini panas banget kayak orang diselingkuhi," gumamnya dalam hati. Pak Kirman pun beristirahat sambil membersihkan singkongnya yang berselimut tanah. Tidak terasa matahari sudah tergelincir ke arah barat. Waktu sudah menunjukkan petang ketika Pak Jono mengakhiri pekerjaannya hari ini. Pak Jono pun membersihkan cangkulnya dan mengambil bekal yang sedari tadi ia bawa dari rumah. Ya, memang bukan bekal yang mewah, hanya singkong rebus dan air putih dalam kemasan botol 600 ml. Segera dia beranjak menuju rumahnya. Di rumah, istri Pak Jono tengah melamun dan merenung dengan nasib dan keadaan yang begitu menghimpit tubuhnya. Dipandanginya rumah yang tidak lebih baik dari kandang kambing tetangganya. Rumah yang masih berlantaikan tanah, berdinding pagar dari bambu, serta potongan kayu yang ditata cukup rapi, namun tetap berlubang di sana-sini, yang mana ketika hujan udara dingin dapat mudah masuk dan menghampiri keluarganya. Sumber penerangan hanya berasal dari lampu petromak yang bisa padam ketika malam belum berganti siang. Beras di kendi yang hanya tinggal sepojokan, sarang laba-laba yang menghiasi setiap sudut rumahnya, serta gendang lapuk yang telah menghitam dan berlumut, membuat tetangganya yang ingin bertamu mengurungkan niatnya karena takut kerubuhan rumah Pak Jono dan Bi Asi. "Hidup kayak gini banget, punya beras kayak orang ngasih makan ayam, sedangkan saya harus dimakan sekeluarga. Masih banyak orang ngempani ayam berasnya malahan. Baju satu basah dan kering di badan. Duh Gusti." Keresahan hati Bi Asi tentang sulitnya hidup yang ia jalani. Hanya menangis yang ia bisa, seakan itu cara dia melampiaskan kekesalan pada dunia yang kejam menusuknya. "Mbok kenapa nangis sampai terseguk-seguk seperti itu? Apa ada yang ngomong gak enak? Apa ada yang nyakitin atau karena apa, Mbok?" Tanya Mirna yang baru pulang dari sekolahnya dan langsung menghampiri ibunya. "Gak apa-apa nak, ibu cuma mengeluh tentang hidup ibu sendiri." "Lah, kenapa ini pada di depan rumah? Nasinya sudah matang belum sih? Saya lapar pulang dari sawah."
ucap Jono yang kakinya masih kotor karena tanah. Yang dipikirin cuma makan saja. Lihat, beras yang cuma tinggal sepojokan. Anakmu juga belum makan sama sekali dari tadi. Belum lagi biaya sekolahnya yang belum dibayar sama sekali. Saya itu capek mas hidup miskin kayak gini. Lah terus gimana? Ya udah disyukuri saja. Udah takdirnya. Ucap Jono yang malah tidak membuat istrinya tenang. Asih pun sejenak memikirkan tentang tawaran teman masa kecilnya yang sekarang sudah bergelimang harta dan kuasa, namun bukan dengan cara yang biasa pada umumnya. Asih teringat ajakan Lastri yang membujuknya untuk mencari harta dengan cara yang instan. Bersekutu dengan setan lewat perantara Mbak Darman, dukun sakti di sebelah desanya. Terjadi perdebatan yang amat sangat sengit antara Asih dan Jono dengan masalah hidup yang kian pelik. Perdebatan dan cekcok sepasang suami itu diakhiri dengan ucapan, "Saya mau pergi dulu mas, beberapa hari, jangan kehilangan. Tolong jagain anak kita." Lah, mau kemana kamu sih? Tanya Jono penuh curiga. Saya mau cari angin dulu buat ngademin hati dan pikiran. Asih pergi tanpa membawa bekal apapun. Bahkan sendal pun tidak ia pakai. Dia berlalu sambil menahan tangis. Namun terpendam karena rasa malu akan usia yang sudah paruh baya. Asih pergi menuju tempat yang sedari tadi ia pikirkan. Rumah Mbak Darman. Itulah tujuan langkah kakinya. Sore telah berganti malam. Langit telah menghitam menemani langkah Asih yang dirundung nestapa, peliknya hidup yang selama ini dia jalani. Setelah beberapa lama Asih berjalan, akhirnya dia sampai di penghujung desa. Rumah Pak Darman sudah tidak terlalu jauh, namun ia harus masuk ke dalam hutan pinggiran desa yang membuat siapapun ngeri ketika memasukinya. Di tengah gelapnya selimut malam, dia meraba-raba pepohonan dan semak, berharap tidak tergelincir ataupun masuk ke dalam jurang-jurang kecil. Pembatas rumpun bambu, gigitan nyamuk, dan gangguan serangga malam tidak dihiraukannya. Langkahnya tergopoh menahan sakit di kaki dan lelah dari perjalanan yang ditempuhnya. Dari kejauhan terlihat sebuah gubuk beratapkan ijuk, berdindingkan potongan dan anyaman bambu. Hanya lampu templok dari minyak sebagai penerangan di depan rumah tersebut. Asih nampak ragu dan bimbang, seakan tidak percaya pada keputusan yang diambilnya. Namun tekad yang membulat serta keadaan yang kian mendesak membuat Asih menyingkirkan segala keraguan dan kebimbangan. Tok-tok. Pintu yang terbuat dari triplek yang dirapikan di sana-sini diketuk secara pelan oleh Asih. "Mbak Darman, saya Asih mbak. Saya kesini mau ada keperluan sama Mbak Darman," ucap Asih dengan suara pelan. "Masuk saja. Mbak juga sudah tahu kalau kamu bakal kesini." Asih nampak kaget dan berpikir bagaimana Mbak Darman bisa tahu kalau dirinya mau kesini. Atau mungkin itu memang sedikit kesaktian Mbak Darman. Disingkirkannya segala keraguan dan tanda tanya yang belum terjawab. Asih melangkah masuk sambil membungkuk dan menundukkan kepalanya. "Enggih mbah," ucap Asih pelan. Terlihat Mbak Darman sedang duduk bersila. Di depannya sudah ada sesajen yang berupa kembang kamboja dan kantil. Kepulan asap dari menyan dan rokok kretek dari kediri memenuhi rumah yang tidak lebih besar dari ruang tamu keluarga di setiap rumah desa ini. Terlihat pula tokek yang masih hidup, kain kafan yang dilipat rapi, jeroan ayam yang mentah yang masih berlumur darah. Satu mangkuk darah ayam dan tanduk kerbau jantan. Ini bukan syarat yang sebenarnya, saya cuma ngarang aja karena memang biar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan atau disalahgunakan. "Duduk nak," perintah Mbak Darman dengan suara yang serak dan tatapan tajam ke arah Asih. Asih sedikit merasa takut, namun ketakutan terbesarnya adalah kemiskinan dan kesusahan hidup yang akan terus ia jalani. "Anu mbah," ucapan Asih terpotong ketika Mbak Darman memotong perkataan Asih. "Aku sudah tahu keinginan dan harapanmu, tapi apa kamu sanggup menjalani ritual, syarat, dan akibatnya?" Mbak Darman meyakinkan. "Apapun syarat dan risikonya, saya sanggup mbah."
jawab Asi dengan suara yang bergemuruh. Ini ada tumbalnya. Kepala manusia setiap tahunnya kalau ingin cepat kaya. Asi terbelalak dan terkejut dengan syarat yang diminta Mbak Darman. Ini nggak ada syarat lainnya, Mbah. Kok sampai membunuh manusia? Jawab Asi yang nafasnya tidak beraturan antara kaget dan takut. Manusia itu harus saling mengorbankan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau nggak begitu, berarti dia yang dikorbankan oleh orang lain. Katanya ingin cepat kaya, tapi segitu saja nggak tega. Mbak Darman meninggikan nada bicaranya. Tapi Mbah, ucap Asi. Sudah, nggak pakai tapi-tapi. Kalau mau, kita mulai ritualnya. Asi kembali ragu dengan jalan yang ditempuhnya. Dia pun berniat mengurungkan jalan sesaatnya dan kembali hidup normal dengan takdir yang mencekiknya. Namun lagi-lagi Mbak Darman seperti sudah membaca isi kepala Asi yang mulai ragu dan bimbang. Ya sudah, sekarang saya kasih tumbal yang gampang saja. Tentang Mbak Darman. Apa itu, Mbah? Tanya Asi yang mulai lega akan keringanan tentang tumbalnya. Tumbalnya kucing, cari sampai 1 karung, terus bunuh dengan cara dipukul di dalam karungnya. Mbak Darman memberi syarat lebih mudah dan tanpa tumbal manusia. Tapi tentu saja ini juga bukan tumbal yang mudah dan melegakan hati. Namun apa mau dikata, semua keraguan diterabas, semua norma ditentang, semua rasa kasihan dikesampingkan. Yang ada sekarang adalah bagaimana mendapatkan harta dengan cara yang cepat. Saya siap, Mbah, ucap Asi sembari menganggukkan kepalanya. Tapi syaratnya ada 3. Sekarang lakukan syarat yang gampang dulu saja. Makanlah kembang kamboja, kantil dan jeroan ayam ini bersamaan. Makanya dikunyah pelan, sama diminum darah ayam yang merah ini. Juga supaya kamu tidak seret tenggorokannya. Mbak Darman lagi-lagi menyuruh. Hal yang gila pikir Asi saat itu. Melihatnya saja sudah bikin mau muntah, apalagi harus memakannya secara mentah dan minum dengan darah. Asi pun lagi-lagi ragu atas ketentuan yang harus dia penuhi. Perlahan Asi mengambil bunga kamboja, kantil dan jeroan ayam yang masih mentah. Sambil menahan nafas, Asi membuka mulutnya dan memasukkan ketiga bahan tersebut ke mulutnya. Ketika jeroan bertemu dengan lidah dan gigi Asi mulai mengunyah, bau amis seketika menusuk hidungnya. Rasanya begitu menjijikan sehingga membuat isi perutnya bergejolak ingin keluar. Asi menahan rasa amis dan menjijikannya. Asi memegangi perutnya, menahan isi perutnya agar tidak keluar dan membatalkan semua usahanya. Batinnya berpikir, yang gampang kayak gini, segini yang katanya gampang aja susah setengah mati, apalagi yang susahnya. Batin Asi berbicara dengan menahan rasa menjijikan di mulutnya. Sekarang mulutnya penuh dengan bunga dan jeroan ayam. Lehernya tercekat, segera diambil darah ayam tadi. Dengan mulut yang berhenti mengunyah, diminumlah darah ayam tersebut yang ditampung di piring plastik tersebut. Darah menetes dari mulut Asi dan sisa jeroan yang sedikit keluar dari mulutnya karena tidak mampu menampung jeroan ayam dan darah tersebut. Diusapnya darah yang menetes dan dimasukkannya kembali usus ayam yang sedikit keluar dari mulutnya. Mbak Darman hanya tersenyum puas atas apa yang Asi lakukan. Setelah tinggal sedikit lagi menghabiskannya, Mbak Darman menyuruh Asi menahan kunyahannya. Berhenti dulu sebentar, buka dulu mulutnya, perintah Mbak Darman. Asi tidak mampu menjawab, apalagi bertanya perihal apa yang akan terjadi lagi pada dirinya. Masukkan menyan seujung jari ini, kunyah sama darah dan jeroan tadi, perintah Mbak Darman. Asi hanya mengangguk pasrah atas apa yang akan terjadi. Dia sudah terlanjur basah untuk kembali kering. Rasa mual yang dari tadi dirasakannya semakin memuncak. Dia sudah tidak tahan lagi akan rasa di mulutnya. Tahan sih, kalau kamu memuntahkannya, maka kamu harus memakan muntahannya. Semua harus habis, harus dinikmati, ucap Mbak Darman menyudutkan. Ucapan gila macam apa ini? Batin Asi yang sangat tertekan karena semua ini. Tidak terasa air mata keluar, mengalir begitu pelan. Rasa marah, kecewa, tidak tahan, sedih, dan penyesalan
hanya mampu ia ungkapkan lewat air matanya. Tangisnya tertahan dengan segala penyesalan dan sudah tidak berguna lagi. Sekarang sudah habiskan, tapi belum selesai, masih ada ritual lainnya. Sekarang kamu berendam di dalam sumur tengah kuburan belarak sampai saat mau sholat subuh tiba. Asi kembali terkejut dengan persyaratan selanjutnya. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan lama merendam di dalam sumur di malam yang dingin ini? Sudah, sekarang buka dulu bajunya, ganti sama kain kafan ini. Kalau ada yang manggil, ada yang menghadang, atau ada yang nakutin, jangan digubris. Lanjut saja terus. Nanti di sana ada yang nemenin. Mbah Darman menerangkan. Siapa yang nemenin, Mbah? Asi bertanya penuh curiga. Sudah, jalan saja, ntar juga tahu sendiri. Asi pun mengangguk. Dia berganti di kerobok atau kamar mandi yang terbuat dari anyaman bambu dan daun pisang kering dan daun kelapa yang sudah berwarna kecoklatan. Udara dingin menyergap begitu Asi berganti pakaian. Ditanggalkannya pakaian yang menempel di tubuhnya dan berganti dengan kain putih tipis yang sekarang menyelimuti tubuhnya. Nanti, kalau sudah selesai, kamu balik lagi ke sini. Mbah Darman memberi pesan sebelum Asi pergi. Enggak, Mbah, jawab Asi pelan. Ditempuhnya perjalanan dengan bertelanjang kaki. Rasa mual di perut yang belum kunjung reda, bahkan membayangkannya pun membuat Asi bergidik. Dalam pekatnya malam, Asi berjalan sendiri, namun sedari tadi seperti banyak sosok yang memperhatikan langkahnya. Si, Asi. Suara seperti seseorang perempuan yang memanggil namanya. Asi tidak menggubris dan terus melanjutkan perjalanannya. Suara burung yang serak menemaninya sepanjang jalan menuju kuburan belarak. Langkah Asi terhenti di depan pohon asem besar menuju kuburan. Dilihatnya tangan yang terbakar dan mengelupas kulitnya sehingga hanya menyisakan daging yang sepertinya sudah busuk. Melambai-lambai kepadanya dengan kuku yang hitam dan panjang, namun jari jemarinya hanya ada 3, berselaput seperti kaki bebek. Ditatapnya tangan tersebut dengan perasaan ngeri dan takut. Namun pesan Mbah Darman kembali ia ingat agar tidak menggubris apapun yang akan terjadi pada malam ini. Asi sedikit memutar menghindari tangan tersebut. Kini suara yang memanggil-manggil namanya semakin ramai dan keras. Asi tidak sedikit pun memalingkan pandangannya. Dia terus menunduk dan berjalan sambil menahan sakit di kakinya karena ranting pohon yang melukai kakinya sepanjang perjalanan. Hingga ia tiba di sumur yang diperintahkan. Aneh, terasa hening dan senyap. Bahkan bintang malam pun seakan lenyap ditelan kegelapan. Ia melihat keadaan sekitar dan ke dalam sumur yang sepertinya airnya tinggal sedikit. Ia sempat ragu, namun belum keraguannya sirna. Dia menengok ke sebelah kiri. Ia tertegun dan membatu karena sekarang ada sosok berkain hitam dengan rambut gimbal sampai ke tanah. Sosoknya tinggi 3 meter lebih. Namun yang menguntungkan, sosok tersebut membelakanginya, sehingga yang terlihat hanya bagian belakang, dan rambutnya penuh dengan darah segar yang masih menetes. Mungkin makhluk ini yang akan menemaninya. Asi meyakinkan hatinya atas ucapan Mbah Darman tadi. Dia pun bergegas masuk ke dalam sumur yang cukup dalam, dingin, gelap, dan pengap. Tubuhnya hampir jatuh tercebur karena licinnya lumut pada bata yang menyusun sumur tersebut. Sedikit demi sedikit tubuhnya masuk ke dalam sumur, diiringi senandung kidung Jawa yang entah Asi pun tidak mengerti. Piur. Setelah sekian lama menuruni sumur, kini tubuhnya sudah terendam air yang dingin. Tidak ada sepatah kata yang terucap pada mulutnya. Dia seakan tenggelam dalam malam, diiringi kidung yang seakan memecah kesunyian malam ini. Setelah sekian lama suara kidung tidak lagi terdengar. Kini di kejauhan, samar-samar terdengar suara sholawat dan pukapuni dari musola yang kembali memecah malam. Tanda tugasnya malam ini sudah berakhir. Asi pun bergegas naik dan kembali ke rumah Mbah Darman. Tidak ada gangguan apapun selama perjalanan pulangnya. Mbah, pintu diketuk 3 kali dengan nada cepat. Masuk, Nak, suara dari balik gubuk tersebut. Asi pun bergegas masuk sambil menahan dinginnya embun yang sudah jatuh. Silakan, ganti pakaiannya dulu, Nak. Mbah Darman menyuruh Asi berganti.
Sekarang kamu sudah lulus ritual pertama, tinggal 2 ritual lagi. Apa kamu masih sanggup? Nggih mbah, sanggup, jawab Asi pasrah. Ya sudah, sekarang kamu baca mantra ini, dihafalkan. Setiap 100 kali bacaan kamu harus meminum darah unggas seteguk. Sekarang kamu pergi ke arah utara desa. Di pohon beringin kembar, kamu duduk bersila sambil membaca mantra dengan mata terpejam. Lakukan itu sampai matahari surupnya matahari. Perintah Mbah Darman yang tangannya memegang kertas kecil yang sudah berwarna kecoklatan. Tapi Mbah, kalau ada yang lihat bagaimana? Asi meminta penjelasan dengan hal yang akan dilakukan. Sudah, tenang saja kamu. Tidak akan terlihat oleh siapapun. Bahkan hewan pun tidak akan melihatmu. Mbah Darman menjelaskan. Bawa darah entok ini sebagai pelengkap ritualmu. Mbah Darman menyodorkan serantang darah entok yang masih segar. Tidak ada waktu istirahat untuk Asi. Kini ia harus siap menjalani ritual lainnya. Matahari masih enggan menampakkan dirinya. Dingin embun yang jatuh membasahi pohon masih terasa dingin ketika bertemu kulit Asi. Kini tujuannya adalah pohon beringin tua di timur desa. Matanya memerah menahan kantuk dan amarah. Itu terlihat dari Pak Jono yang tidak tidur semalam ini karena mencari dan menunggu kepulangan istrinya. Pak, ibu kemana sih kok nggak balik-balik? Desi bertanya kepada bapaknya yang terlihat duduk di balai bambu di depan rumahnya. Bapak juga nggak tahu nak. Bapak sudah mencari dan bertanya kepada tetangga dan saudara-saudara ibumu, tapi tidak kunjung ketemu juga. Ya sudah, sekarang kamu siap-siap berangkat sekolah saja. Bapak sudah rebusin singkong buat bekalmu, biar kamu kenyang dan gak jajan. Maafkan Bapak ya nak, yang tidak mampu memberi makanan yang layak dan tidak bisa selembut ibumu. Tapi percayalah, Bapak akan terus berjuang sekuat tenaga untuk menghidupi kamu, membahagiakan kamu, dan membuatmu tidak merasa kesusahan. Maafkan Bapak yang masih belum bisa melakukan itu. Peluk dari Pak Jono menenangkan anaknya untuk sesaat. Ya sudah, sekarang kamu berangkat sekolah ya. Belajar yang rajin, biar jadi orang pintar dan benar. Jangan cuma pintar saja, nanti membohongi banyak orang. Tapi juga harus benar. Dilepaskannya pelukan. Diusapnya air mata Desi yang menetes dari matanya. Sudah, sekarang kamu berangkat sekolah. Jangan mikirin biaya, nanti pasti Bapak lunasin. Desi pun masuk untuk berganti pakaian dan mempersiapkan segala kebutuhan untuk belajarnya. Pak Kirman menghampiri Pak Jono, bermaksud untuk mengajaknya memanen singkong di kebunnya. Pak Jono pun mengiyakan ajakan Pak Kirman dan bergegas masuk untuk mengambil cangkul dan topi dari anyaman bambunya. Sebelum berangkat, Pak Jono menitip pesan pada Desi untuk mengunci rumah. Dalam perjalanan ke kebun, Pak Kirman menanyakan perihal keadaan Pak Jono yang dirasa kurang sehat. Pak Jono pun menjawab bahwa dia baik-baik saja, hanya kurang tidur dan kurang istirahat saja. Matahari masih enggan menampakkan wujudnya karena tertutup awan tebal. Begitu teduh dan masih sepi saat masih sampai pada tempat tujuannya. Asi segera duduk di tanah dan dilipatkanlah kakinya seperti orang yang sedang bertapa. Asi membaca kertas yang Mbah Darman berikan tadi. Ia nampak tidak begitu mengerti isi tulisan tersebut karena memang menggunakan aksara Jawa kuno. Asi mulai membaca dengan terbata-bata. Setelah sekian lama, barulah dia mulai lancar membacanya. Semakin lama membaca, semakin membatu tubuhnya. Kresak-kresak. Suara langkah kaki di sebelah kanannya. Asi membuka mata dan nampak terlihat warga kampung sebelah yang memulai aktivitasnya. Namun mereka seolah tidak melihat Asi yang tengah duduk di antara dua pohon beringin besar tersebut. Mereka berlalu begitu saja seperti tidak ada apa-apa. Saat hitungan ke-100, Asi mulai meminum darah entok tadi seteguk dan terus ia lakukan selama sehari ini. Asi nampak fokus pada bacaannya yang sekarang dia mulai menghafalnya. Tidak dihiraukan warga kampung yang berseliweran karena pohon beringin ini adalah akses para warga untuk menuju sawah dan kebun mereka. Bahkan seorang pencari rumput pun tidak melihat keberadaan Asi yang tepat di depannya. Saat itu Asi ditemani penunggu pohon yang berwujud muka sebesar tempayan. Lehernya sangat panjang dari atas pohon hingga sampai ke tanah.
menggantung menghadap Asi yang sedang bertapa. Sore menjelang maghrib, suasana justru semakin ramai dari para penunggu daerah ini. Mereka semua seperti sedang menonton Asi layaknya sebuah pertunjukan. Mulai dari yang kecil yang dikenal dengan nama setan ongkek, sosok tinggi besar hingga yang tidak karuan bentuknya, semua berkumpul menjadi satu saling menatap Asi. Setiap darah diteguk, setiap itu pula para makhluk tersebut berdatangan dan bergelak tawa seakan menertawakan apa yang Asi lakukan. Hingga waktu yang disyaratkan tiba, Asi menyudahi ritualnya untuk hari ini. Ia pun bergegas bangkit dan aneh, sekarang tubuhnya kembali normal, tidak membantu seperti seharian ini. Asi berjalan sambil menundukkan kepalanya karena tidak kuat melihat makhluk yang begitu banyaknya. Hari sudah semakin gelap ketika Pak Jono berjalan pulang ke rumahnya. Dibawanya cangkul dan singkong hadiah dari pekerjaan tadi, serta upah yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tok tok tok, pintu diketuk Pak Jono. Bapak sudah pulang, masuk Pak, makan dulu. Saya sudah masak buat Bapak, ucap Desi. Lah, dapat dari mana kamu? Tanya Jono sedikit curiga. Tadi Desi cari ikan Pak di pinggir kali, dapat lumayan banyak. Jadi sekalian Desi jual ke tetangga, lumayan bisa buat beli beras dan tempe. Pinter anak Bapak, tapi jangan diulangi lagi ya, takut kamu nanti malah hanyut di kali. Iya Pak, jawab Desi singkat. Lah, ibumu sudah pulang apa belum? Tanya Jono. Belum Pak, nggak tahu, belum pulang juga. Kemana sih ibu tuh Pak? Desi berbalik bertanya. Ya udah, makan dulu saja, nanti Bapak akan cari lagi. Di tempat berbeda, tubuh Asi merasa sangat lelah. Untuk berjalan pun rasanya sudah tidak kuat. Entah ritual apa lagi yang akan dijalaninya setelah ini. Dia sudah terlalu maju untuk mundur. Ia memaksakan tubuhnya untuk bisa ke rumah Mbak Darman, menuntaskan apa yang sudah ia mulai. Tapi ini sudah dibatas kemampuan tubuhnya. Mbak Darman nampak sudah menunggu Asi di tengah pintu masuk gubuknya. Bagus, bagus. Mbak Darman seakan puas atas apa yang Asi lakukan. Sekarang, kamu harus siap untuk ritual terakhir. Apa itu Mbah? Suara Asi memelan menandakan ia sudah terlalu lelah untuk semua ini. Kamu harus menggali kuburan untuk dirimu sendiri. Asi nampak kaget. Wajahnya menegang. Mulutnya keluh atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Bawa cangkul ini, galilah tanah di sebelah selatan kuburan Pandan. Setelah semuanya siap, Mbah akan menemuimu. Asi pun hanya bisa pasrah. Tidak mau dan tidak kuasa untuk menolak. Tidak ada gunanya meratapi dan menyesali apa yang telah terjadi. Diseretnya cangkul tersebut menuju kuburan Pandan di selatan desa. Wajahnya menampakkan lelah yang teramat sangat. Tidak dihiraukannya sosok-sosok yang menemani dan menatapnya. Asi seperti sudah kehilangan rasa takutnya. Satu yang pasti, dia harus menyelesaikan tugasnya. Ketika sudah sampai di tempat yang dituju, Asi mulai memilih tanah yang sedikit lapang untuk mulai menggalinya. Perlahan dan pasti mata cangkul mulai membuka tanah. Ditemani ratusan sosok yang melihatnya, Asi terus menggali dan menggali. Tangan yang sakit dan kram membuat usahanya terasa sangat lama, karena ia harus sesekali menyudahi pekerjaannya untuk sekedar menghilangkan rasa kram dan sakit di tangannya. Semakin ramai, karena sekarang begitu banyak sosok yang sedang melihat Asi. Asi terus menggali, hingga tubuhnya pun ikut masuk ke dalam lubang galian. Setelah dirasa cukup dalam, ia berhenti untuk menyenderkan punggungnya pada dinding tanah lubang galiannya. Begitu melelahkan semua ini hingga nafasnya tersegal-segal. Dari bawah terlihat Mbak Darman yang sudah datang. Asi pun mencengkram dinding tanah untuk membantunya berdiri. Terlihat Mbak Darman membawa tikar dari anyaman, daun pandan, ember yang berisi air, gayung dari batok kelapa, kain kafan yang dipakainya kemarin, dan plastik hitam yang entah apa isinya. Sudah, gak usah bangun. Tikar ini kamu pakai sebagai alas untukmu berbaring di dalam lubang. Sama pakailah kain kafan ini. Mbak akan membungkusmu dengan kain kafan dan akan memandikanmu dengan bunga bakung dan bunga soka.
Asi pun menurut. Diletakkannya tikar tersebut dan dipakaikannya kain kafan tadi membungkus dirinya. Mbah Darman pun mencampur bunga dengan air di ember. Dibacanya mantra-mantra. Asi pun sudah berbaring di dalam lubang. Mbah Darman pun mengikat tubuh Asi dengan tali jarik dari sobekan kain kafan, persis seperti pocong. Mbah Darman kembali naik ke atas dan menyiram tubuh Asi yang ada di bawah. Ketika air bertemu dengan tubuhnya, Asi merontak sakitan, berteriak sekencang-kencangnya. Tubuhnya seperti dibakar hidup-hidup. Setiap siraman yang datang itu seperti api yang dilemparkan kepadanya. Namun tidak ada warga yang mendengar, seperti suara Asi hanya tertahan di lubang tersebut. Jeritan hingga rontahan tubuhnya terus terjadi, seperti tanpa akhir baginya. Mbah Darman terus merapalkan bacaannya sembari terus menyiram tubuh Asi dari atas. Hingga saat yang menyakitkan itu berakhir, tepat ketika jam 3 dini hari. Asi nampak lemas dan tidak berdaya. Ia seperti di ujung hidupnya. Ia pun pingsan saat itu juga. Mbah Darman pun mengeluarkan tubuh Asi dari dalam lubang. Dibopongnya tubuh tersebut ke rumah Mbah Darman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.